Persib Bandung masih belum menemukan sosok gelandang yang kualitasnya setara dengan Omid Nazari. Sempat mendatangkan kapten timnas Afghanistan, Farshad Nur, sang pemain justru didepak karena permainannya dianggap tak sesuai ekspektasi. Omid sendiri sejak kedatangannya pada pertengahan musim 2019 bisa menjadi tumpuan tim. Ia piawai dalam mengatur ritme permainan, kuat dalam membantu pertahanan dan tajam membantu penyerangan. Pemain berpaspor Filipina itu juga piawai dalam memberi umpan matang bagi striker, andal dalam bola mati, serta punya naluri dalam mencetak gol. Omid pun kerap disebut sebagai tipikal gelandang bertahan modern yang sangat jarang ditemui di sepak bola Indonesia. Namun, selain Omid, ternyata Persib memiliki beberapa gelandang dengan kemampuan istimewa. Setelah pemain itu hengkang, Persib justru tak bisa mendapatkan lagi pengganti sepadan. Siapa saja mereka? Pria asal Sidoarjo ini sudah dianggap sebagai legenda hidup Persib Bandung. Sejak awal kedatangannya, ia langsung mengunci tempat di lini tengah Persib. Ia bermain untuk Persib dalam kurun tahun 2008 sampai tahun 2019. Ia menjalani pasang surut prestasi Persib. Yang menarik, silih berganti pelatih menangani Persib, Haryono selalu jadi pilihan utama. Namun, posisinya tergeser ketika Robert Alberts datang. Terlebih setelah mendatangkan Omid Nazar, Haryono tak lagi jadi pilihan utama. Haryono dikenal dengan permainan ngototnya, pantang menyerah, dan jarang mengalami cedera. Ia sosok yang tak banyak bicara sekaligus pemalu. Namun, ketika di lapangan, ia berubah menjadi sosok yang begitu ganas dan ditakuti lawan. Meski begitu, permainan kerasnya di lapangan jarang membuat lawan cedera. Satu kelebihan lain dari Haryono adalah bermain dengan hati. Ia juga pemain yang loyal, meski banyak tawaran datang, ia menolaknya. Ia hanya pergi ketika kehadirannya tak diinginkan Robert Alberts. Haryono juga dikenal sebagai pemain yang terdepan membela rekannya ketika dikasari pemain lawan. Ia menjadi sosok pelindung bagi rekan-rekannya, terutama para pemain muda. Sepeninggal Haryono, tak ada pemain Persib dengan karakter sepertinya. Pemain asal Mali ini masih membuat bobotoh, sebutan fans Persib gagal move on. Gelandang kreatif ini sangat diharapkan untuk bisa kembali ke Persib. Bahkan, Persib pernah beberapa kali mendatangkan kembali Konate, tapi hal itu tak pernah terwujud hingga kini. Konate bisa dibilang sebagai gelandang asing terbaik yang pernah dimiliki Persib jika merujuk pada raihan prestasi, yakni membantu meraih gelar juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015. Di luar itu, Konate dikenal sebagai gelandang yang tajam, piawai dalam merancang serangan, mencetak gol, memberi umpan, serta permainan yang menghibur. Konate sendiri jadi bagian Persib dalam kurun tahun 2013 sampai tahun 2015. Ia kemudian hengkang ke Malaysia. Sempat kembali ke Indonesia, tapi ia memperkuat Sriwijaya FC, Arema FC, dan Persebaya Surabaya. Saat ini, Konate kembali berkarir di Malaysia. Tak ada yang meragukan bagaimana kualitas seorang Firman Utina di setiap tim yang dibelanya di Indonesia. Ia selalu memberi warna tersendiri, termasuk di Persib dalam kurun tahun 2012 sampai tahun 2015. Kekuatan utama Firman terletak pada kemampuannya memberi umpan bagi pemain lini depan. Ia juga piawai mencetak gol, mengeksekusi bola mati, dan tentu saja kemampuannya menjadi pemimpin. Di Persib,
Firman diposisikan sebagai pemimpin atau kapten tim. Ia sosok yang begitu disegani di dalam tim. Sebaliknya, ia begitu ditakuti pemain lawan ketika bertanding. Hingga kini, tak ada sosok dengan tipikal pemimpin seperti Firman Utina di skuad Persib. Firman termasuk sosok yang begitu dicintai bobotoh. Selain karena permainan dan kepemimpinannya, gelar juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015 tentu jadi alasannya. Firman jadi sosok penting di balik gelar prestisius tersebut. Hingga saat ini, tak ada gelandang yang bisa benar-benar mengerti bagaimana membuat performa Febri Haryadi benar-benar keluar. Namun, di tangan Marcos Flores, kemampuan Febri menjadi sangat maksimal. Pemain berpaspor Argentina ini tahu betul bagaimana cara memberi umpan bagi Febri. Ia tahu kemana Febri bergerak dan harus memberi umpan seperti apa. Alhasil, kolaborasi Marcos Flores dan Febri Haryadi sempat begitu ditakuti di Liga 1. Ia mengabdi untuk Persib pada 2016 kurang dari 6 bulan. Ia kemudian pindah ke Bali United. Saat ini, Marcos Flores sudah pensiun sebagai pesepak bola. Pemain asal Montenegro ini termasuk pemain istimewa yang pernah memperkuat Persib. Datang di pertengahan musim 2011, Radovic kemudian hengkang pada 2013 saat Jajang Nurjaman ditunjuk jadi pelatih Persib. Saat bersama Persib, Radovic dikenal sebagai pemain yang mampu mengatur irama permainan. Ia tahu betul kapan harus mengajak rekan-rekannya menyerang atau bertahan. Meski pergerakannya tergolong lambat, hal itu mampu ditutupi dengan kemampuan magisnya di lapangan. Ia kerap memanjakan lini depan dengan umpan-umpan manisnya. Satu hal lain yang sangat istimewa dari sosok Radovic adalah kepiawaiannya mencetak gol. Bahkan, ia dijuluki Profesor karena kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan bebas. Ia pun mendapat tempat tersendiri di hati bobotoh. Sempat ditunjuk jadi pelatih Persib, Radovic kemudian mundur dan memilih melatih tim di Montenegro. Pemain asal Paraguay ini bermain untuk Persib dalam kurun tahun 2007 sampai tahun 2009. Sejak awal kedatangannya, ia jadi ruh permainan Maung Bandung. Ia mampu mengatur irama permainan dengan baik, lihai memberi assist, tajam dalam mengeksekusi bola mati, serta pandai dalam urusan mencetak gol. Gocekannya juga kerap merepotkan pemain lawan. Sisi istimewanya, Cabanas termasuk pemain yang jarang mengalami cedera meski kerap mendat tackle keras lawan. Satu-satunya kelemahan Cabanas saat bermain di Persib hanya staminanya yang tak bisa konsisten selama 90 menit. Sejak memasuki menit 60, stamina Cabanas biasanya mulai kendor. Namun, sebelum fisiknya kendor, ia kerap tampil terengginas di atas lapangan. Hingga kini, tak ada sosok seperti Cabanas yang pernah dimiliki Persib.